Ceramah Ustadz Adriyandi Muharista atau Ustadz Rian malam ke-13 dengan judul Pentingnya Pendidikan bagi Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak jamaah musholah Allah pada malam hari ini, apa kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Apakah masih sehat? Alhamdulillah. Masih semangat puasa besok hari, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, dan yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita mudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke musholah yang kita cintai ini. Kemudian bersolawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Adapun judul tema malam kita pada malam hari ini dari DMI yaitu pentingnya pendidikan anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seseorang yang sudah menikah adalah nikmat anak. Betul atau tidak, Bu? Salah satu nikmat yang paling besar yang sangat bapak-bapak harapkan tatkala selesai pernikahan misalnya, tak lain dan tak bukan kita sangat berharap kepada anak. Akan tetapi bagi yang belum menikah ini musibah. Jangan sampai berharap anak kalau sebelum menikah. Salah satu yang paling diharapkan oleh orang adalah anak. Bahkan seberapa besar pun biaya, misalnya kalau belum dapat anak pasti bapak-bapak usahakan, betul atau tidak, Pak? Betul atau tidak, Bu? Kita sangat mengharapkan anak, karena salah satu yang mendoakan kita nanti, yang mengalir tatkala seseorang itu menikah, tak lain dan tak bukan adalah doa anak-anak yang soleh. Hadisnya sudah sering kita dengar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqah jariyah aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Apabila seseorang itu meninggal, maka terputuslah amal ibadahnya. Kecuali apa? Kecuali 3 perkara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan selanjutnya ialah doa anak-anak yang
yang saleh. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami penyejuk hati kami dari istri kami, dari anak-anak kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun setelah dapat anak, setelah Allah anugerahkan anak, apakah kita biarkan begitu saja? Tentunya tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah, jagalah anak kalian, istri kalian dari apa? Dari pedihnya, dari panasnya api neraka. Salah satu yang menjadi penyebab kita, yang akan menjaga anak kita, tak lain dan tak bukan ialah dengan kita memperhatikannya, memperhatikan pendidikannya. Bahkan jauh sebelum kita mendapatkan anak tersebut, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kepada seseorang, kepada laki-laki misalnya, tatkala ingin mencari istri, carilah yang baik-baik. Carilah tungkahul mar'a li arba'in, limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha, fasbar bizati din taribat yadaka. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para laki-laki? Tatkala kalian ingin mencari istri, maka carilah yang pertama bagus wajahnya, bagus dianya, kemudian apalagi bagus nasabnya, kemudian apalagi bagus hartanya, dan kemudian apalagi bagus juga agamanya. Fasbar bizati din taribat yadaka. Maka pilihlah di antara yang empat tadi agamanya, maka kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Begitupun juga ibu-ibu, tatkala memilih menantunya seorang laki-laki, bagaimana? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang kepada kalian, kata Rasulullah, orang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, bagaimana? Nikahkanlah kepada orang tersebut. Ternyata Islam itu jauh sebelum kita memiliki anak, sebelum kita memiliki keluarga. Islam sudah memperhatikan itu semua. Selanjutnya apalagi yang harus diperhatikan? Hendaklah kita memperhatikan anak kita bacaan Al-Qur'annya. Jangan sampai anak kita tidak pandai membaca Al-Quran. Jangan sampai anak kita tak tahu, tak kenal dengan Al-Quran. Karena salah satu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Alimu auladakum bil Quran. Ajarilah anak-anak kalian dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang tak pandai misalnya mengajarkan anak kita dengan Al-Quran? Sekarang ada lembaga TPA, ada MDA, makanya kita masukkan anak-anak kita di dalamnya. Kita masukkan, kita uruskan anak kita di dalamnya. Agar apa? Agar dia bisa belajar Al-Quran. Kemudian apa lagi? Hendaklah kita memperhatikan salat anak-anak kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis salati fi 70 sinina. Suruhlah anak-anak kalian untuk salat pada umur berapa? Umur 7 tahun. Begitupun dengan puasa, kata para ulama. Hendaknya anak-anak itu diajarkan puasa mulai dari umur 7 tahun ini. Agar apa? Agar nantinya mereka terbiasa. Kalaulah seandainya dari kecil saja dia tak mau sholat, kalaulah seandainya dari kecil saja tak mau berpuasa, tentu nanti kalau sudah besar
tambah susah, betul atau tidak Bu? Tambah sulit kita mengatur anak-anak kita. Oleh sebab itu ajarkanlah Al-Quran dan sholat. Kemudian apa lagi? Ajarkanlah kepada anak kita cinta akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keindahannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala bergaul. Wa kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syadidul hayat wat tawadhu. Ajarkan kepada anak kita bahwasanya, ya anakku, sesungguhnya Rasul itu adalah orang yang paling pemalu dia. Tatkala anak kita ingin membuka auratnya, kita ajarkan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pemalu orangnya. Tatkala melihat anak-anak kita mengganggu temannya, kita ajarkan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat santun, sangat baik. Tak ada keluar daripada lisan Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan qaulul hikmah, perkataan-perkataan yang baik. Dan selanjutnya hendaklah ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan dengan siapa anak kita berteman. Karena sesungguhnya salah satu yang memiliki pengaruh yang besar terhadap anak adalah teman-temannya. Makanya kata Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih. Sesungguhnya seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung agama kawannya. Fal yanzur ila man yukhalil. Maka hendaklah dia memperhatikan, hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Kalau seandainya anak kita berteman dengan orang-orang yang jahat, tentu lambat laun akan terikut dia. Perkataan yang keluar, perkataan yang buruk. Makanya kita tak heran tatkala anak kita pulang dari rumah tiba-tiba mengatakan perkataan yang kotor, mengatakan perkataan yang tidak kita senangi. Ternyata apa? Ternyata dia berteman dengan orang-orang yang tak baik. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, orang itu berteman itu bagaikan seseorang berteman dengan minyak wangi. Tentu akan ada terpencit, tentu akan ada terkena sedikit bau daripada minyak wangi tersebut. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai Ramadan ini marilah kita perhatikan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha dan berguna bagi agama dan bangsa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Apabila ada salah atau salah ucap, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.